beliau ini berasal dari Kota Pagar Alam, ya, yaitu Ibu Ko Emilia. Ibu Emilia, nah ini kita biasa panggil Bu Mimi ya. Malam Bu Mimi. Iya Bu Sudah bersama Kristiana, kita. selamat malam. Selamat malam Oke. rekan-rekan listeners. Iya, baik. Terima kasih nih Bu Emilia Bu Mimi sudah bersama kita ya. Oke, Ya. Bu Mimi, gini mau tanya ya, mungkin ada di antara kita yang belum tahu Kota Pagar Alam itu di mana sih? Boleh nggak Bu Emilia kasih gambaran lah sedikit supaya kita ini paham kotanya ada di mana? Iya, Kota Pagar Alam itu kota kecil di Sumatera Selatan, Ibu Kristiana. Jadi kalau dari Jakarta itu biasanya naik pesawat ke Palembang terus transit langsung ke Pagar Alam. Tapi itu Palembang Pagar Alam itu pesawatnya itu nggak setiap hari, Bu Kristiana. Jadi biasanya saya sih kalau dari Jakarta ke Bengkulu. Nanti dari Bengkulu saya jalan darat 4 jam baru sampai ke Pagar Alam. Nah, atau kalau teman-teman sampai ke Palembang, jalan darat dari Palembang ke Pagar Alam itu 7 jam jalan darat ya. Kalau jalan darat dari Pagar Alam ke Jakarta sekitar 20 jam. Jadi ya termasuk kota yang sangat kecil dengan 150.000 penduduk saja ya. Jauh banget kalah dengan Kota Tangerang misalnya Bu Cindy, Bu Kristiana. Jadi memang kota kecil tapi kita dikelilingi sama kota-kota yang lain di sekitar kita. Jadi ada Kota Lahat, Pendopo, Tebing, kemudian ke arah sana Tanjung Sakti, Mana. Jadi tantangan kita sekarang sih adalah pengembangan ke daerah-daerah di sekitar kita, Bu Kristiana. Itu Bu Kristiana. Dan latar belakang kita itu, penduduknya itu kebanyakan sebenarnya petani loh. Petani kopi ya, di mana hasil kita itu biasanya tahunan. Jadi kalau di Pagar Alam tuh istilahnya tuh musiman gitu. Kalau lagi musim rame, kalau lagi nggak musim ya kotanya sepi gitu ya. Pasarnya itu kecil banget sebenarnya di Pagar Alam, Bu Kristiana. Oke. Iya, wah luar biasa ya. Kotanya jauh. Nah, ini gimana sih caranya kok Bu Mimi bisa ketemu sama yang namanya Allianz? Bu Mimi itu pertama kali dikenalinnya sama siapa? Kok jauh-jauh bisa tahu Allianz? Ternyata gimana, Tuhan Bu? mengirimkan seorang malaikat ya, malaikat dari surga itu ya, seorang leader saya yang luar biasa, Emerald Bibi Bapak Jamin Rozali. Dia mau pulang ke kota kecil kita, balik ke kampung halamannya, memberitakan kabar baik tentang Allianz, Bu Kristiana. Jadi saya akhirnya mendengar tentang Allianz dan saya tertarik gitu. Jadi terima kasih kepada leader saya, luar biasa sudah mau membawa kabar baik ini kepada kami semua di Pagar Alam. Oke, wah luar biasa ya, jauh-jauh ketemunya sama Pak Jamin ya. Oke, luar biasa. Nah, Bu Mimi pengen tahu, memang waktu Pak Jamin datang ngomong sama Bu Mimi, apa iya Bu Mimi langsung, wah iya nih saya mau jalanin gitu. Apa sih alasannya kok Bu Mimi langsung pengen gitu? Iya, jadi kalau saya dengar pertama langsung dari Pak Jamin, saya lihat produknya kok bagus ya. Bagus banget gitu, karena saya pun dapat penawaran juga dari yang perusahaan asuransi yang lainnya gitu. Setelah saya bandingkan, kok Allianz berani ya, gede banget, dan yang sifatnya dia itu memberikan uang cash gitu kan, bukan membayar kwitansi rumah sakit. Jadi saya bilang ini produk bagus nih. Akhirnya saya mencoba mengajak orang-orang di gereja saya dan juga keluarga-keluarga saya, ternyata mereka minat semua gitu kan. Ya, terus di perjalanan selanjutnya itu Bu Kristiana, setelah saya tekuni dan saya bergabung di sini menjalankan bisnisnya, sekitar tahun kedua saya itu membayar klaim pertama saya. Jadi yaitu Bapak almarhum Darkasi, yaitu dia jadi sehari-harinya adalah mengerjakan sawah saya. Nah, Bapak almarhum Darkasi ini baru 1 tahun 1 bulan bergabung menjadi nasabah saya, dipanggil Tuhan. Jadi anaknya yang Anton itu bilang, untung ngajak bapakku masuk, kami nak nego nuju 40 lang utang, dapat 50 juta nih pajak bayar utang, sisanya pajak nating kebon. Jadi Bapak Ibu semua lihat coba, itu rumahnya sangat sederhana loh, sederhana banget gitu ya. Tapi mereka ini bisa menyisikan 10.000 sehari untuk bisa diproteksi. Jadi saya bersyukur bisa menyelamatkan keluarga ini.
sehingga mereka tidak harus terlilit hutang ya, Bu Kristiana. Dan kemudian di perjalanan selanjutnya, kok Tuhan yang namanya resiko hidup terjadi ke orang tua saya sendiri, yaitu papa saya sendiri, Bu Kristiana. Papa saya harus terkena serangan jantung pertama. Jadi padahal gaya hidup papa saya itu sangat sehat loh. Beliau ini masih olahraga tai chi, nggak pernah merokok dari muda. Kemudian papa saya makannya juga dijaga kan, tapi masih kena serangan jantung pertama. Jadi cair dari Allianz itu 1,365 miliar, cuma 2 minggu dari dokumen lengkap diterima Allianz. Jadi saya pikir, oh ternyata saya di sini bisa membantu orang dan bisa membantu keluarga sendiri. Nah, luar biasa bisnis ini. Ternyata di kemudian harinya juga Bu Kristiana, saat ini saya sudah membayar 2 klaim pendeta. Jadi kalau kita Muslim ustadz ya istilahnya ya, pendeta itu masuk cuma premi 300.000 per bulan, tapi waktu beliau terkena leukemia atau kanker darah itu cair 205 juta, 100 juta waktu sakit kritis, kemudian meninggal 105 juta. Juga pendeta yang satunya lagi cair 63 juta waktu terkena gagal ginjal, jadi cuci darah gitu. Jadi saya pikir ternyata saya ditempatkan di sini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan loh. Ini memang sudah rencana Tuhan. Saya merasa makin cocok di bisnis ini. Memang disinilah saya ditempatkan, gitu Bu Kristiana. Iya. Oke, baik. Wah, luar biasa ya Bu Mimi ya, berkat Bu Mimi nih ya. Nah, Bu Mimi, tadi kan saya dengar nih Bu Mimi juga punya usaha nggak cuma satu. Ya, di Kota Pagar Alam. Nah, dari kacamata pengusaha nih, kenapa sih kok Bu Mimi tetap mau serius, malah makin serius ya untuk menjalankan bisnis ini gitu loh. Kenapa? Nah, teman-teman semua, Bu Mimi ini juga adalah seorang MDRT loh, ya dari Kota Pagar Alam gitu loh. Berarti kan serius banget ya bangun bisnis ini. Nah, apa sih yang melatar belakanginya Bu Mimi? Boleh di-sharing ke kita semua. Iya. Terima kasih Bu Kristiana. Jadi yang saya pikirkan gini, kita sebagai seorang pengusaha, apakah cukup dengan satu sumber income? Tentu saja tidak cukup. Oleh karena itu tadi kan Bu Kristiana sudah jabarkan bahwa bisnis saya itu banyak Bu Kristiana. Karena saya pikir tidak cukup satu sumber income. Dan apalagi di bisnis Allianz ini nyaris tanpa modal. Bisnis tanpa modal, why not? Saya kerjakan gitu kan. Apalagi bisnis ini bisa menolong orang gitu. Jadi kemudian hari ini saya berpikir kalau saya cuma bergantung kepada bisnis saya yang terdahulu, saya tidak bisa mendapatkan passive income, apalagi automatic income dan income yang bisa diwariskan. Itu tidak mungkin gitu di bisnis saya yang terdahulu. Nah, di bisnis Allianz ini saya bisa mendapatkan passive income, kemudian automatic income dan income yang bisa diwariskan Bu Kristiana. Jadi saya pikir luar biasa bisnis ini. Tapi setelah saya pikir lagi ke sekarang ini, saya menemukan satu bisnis. Saya bertanya dengan diri saya sendiri. Sebenarnya kalau misalnya bisnis apa sih yang bisa seperti itu? Ada sebenarnya. Misalnya bisnis sarang burung walet gitu Bu Kristiana ya. Itu kan bisa jadi passive income, automatic income dan bisa diwariskan kan? Saya berpikir seperti itu. Tapi kenapa saya masih menekuni bisnis ini gitu kan? Apa kelebihannya? Setelah saya pikir lagi, di bisnis saya yang lainnya atau burung walet pun gitu saya sudah mulai ke sana, itu saya pikir di bisnis yang lain itu saya sukses saya sendiri gitu loh. Tapi di bisnis Allianz ini saya bisa sukses bersama-sama gitu. Jadi istilahnya sukses berjamaah, istilah kami Bu Kristiana. Hanya di bisnis Allianz ini saya bisa mengajak orang lain untuk sukses bersama-sama dengan saya. Oleh karena itu saya sama tambah yakin dan tambah menetapkan hati untuk serius di bisnis ini. Begitu Bu Kristiana. Oke, Bu Mimi luar biasa ya. Berarti banyak hal ya Bu Mimi, nggak hanya cuman sekedar uang aja ya sekarang ini udah fokusnya ya. Oke, Bu Mimi ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Jadi teman-teman mulai ngebayangin nih di mana Kota Pagar Alam, sebesar apa nih Kota Pagar Alam gitu ya. Nah, sekarang mereka tanya nih Bu Mimi, gimana sih caranya Bu Mimi prospek
mereka, tadi saya dengar 100.000 orang, terus latar belakang mereka petani ya. Kasih apa nih yang Bu Mimi kasih ke mereka? Boleh diceritakan gimana Bu Mimi caranya? Oke, Silakan jadi Bu Mimi. begini Bu Kristiana. Dalam kita meyakinkan orang itu yang penting kita bisa meyakinkan dia tentang pentingnya. Kalau menurut saya seperti itu Bu Kristiana. Jadi bagaimana cara meyakinkan orang tentang pentingnya proteksi? Tentu saja kita sendiri harus yakin dulu gitu. Jadi keyakinan saya ini ya saya tularkan kepada mereka gitu Bu Kristiana. Pada saat datang, jadi kalau kita mau coba gitu role play gitu ya Bu Kristiana ya. Iya, boleh. Jadi pura-puranya Bu Kristiana calon nasabah saya gitu ya. Jadi pertamanya biasanya saya datang itu saya mendekatkan diri dulu nih, cari persamaan dulu nih. Misalnya Bu Kristiana rumahnya bagus ya. Waduh, tanamannya bagus-bagus nih, nanam sendiri ya, rajin amat gitu ya. Terus saya lihat foto di dinding biasanya, oh itu anaknya ya? Oh anaknya ada 3 ya? Yang besar itu usia berapa ya? Udah kuliah ya? Yang kecil? Oh, yang kecil masih SD, gitu ya. Jadi saya mendekatkan diri itu sambil mencari persamaan. Misalnya, oh ternyata anaknya itu satu sekolah loh dengan saya. Iya, jadi anak kita sama ya gitu ya. Oh, ternyata kita satu gereja ya. Iya, saya metodis juga nih di Pagar Alam gitu kan, gini-gini. Cari kesamaan seperti itu. Jadi setelah pembicaraan itu asik, masuk gitu ya. Nah, baru saya cerita, oh saya ini loh dari Pagar Alam gitu kan. Kami di Pagar Alam sudah ada kantor gini gitu kan. Nah, kalau saya itu mulai cerita tentang klaim papa saya biasanya atau klaim yang ada di kota tersebut yang dia nyambung deh kenal dengan orangnya. Misalnya saya cerita nih, papa saya loh waktu sekitar 4 tahun lalu kena serangan jantung pertama, saya bilang gitu kan ya. Cairnya 1,365 miliar loh, padahal dia di kwitansinya cuma 105 juta loh. Ya kan, saya sendiri heran, saya bilang gitu. Kok bisa ya ini cairnya cash 1 miliar, padahal habisnya cuma 105 juta. Iya, karena Allianz itu memberikan sesuai perjanjian awal, sesuai dengan yang tertulis di polis, sesuai dengan usia dan premi yang dibayar gitu kan. Nah, jadi untuk apa uang yang besar ya pasti banyak gunanya kan, ya walaupun kita punya misalnya asuransi yang lain atau BPJS gitu kan. Nah, obat-obatan yang mahal masih harus kita bayar lagi kan dari kantong sendiri kan. Nah, itu uangnya dari mana? Ya kan perlu uang cash kan. Nah, terus misalnya kita dirujuk lah ke Palembang gitu untuk berobat, namanya sakit diabetes pasti dirujuk nih, nggak cukup di Pagar Alam kan. Nah, kita dirujuk ke sana, ongkos bolak-balik, nginep di hotel, duit makan, ya kan, yang ngantor tadi, waduh banyak uang itu, dari mana gitu ya. Nah, terus yang namanya sakit titis, nah ini yang paling gawatnya nih, biasanya kita nggak bisa bekerja nih. Nah, kalau nggak bisa bekerja, penghasilan stop nggak? Stop ya. Nah, kalau penghasilan stop, biaya hidup kita bisa stop nggak ya? Waduh, nggak bisa stop, katanya gitu Bu Kristiana. Nah, anak sekolah masih perlu sekolah nggak ya? Iya, terus uang sekolah anak kita siapa yang bayarin ya kalau penghasilan kita stop? Nggak bisa minta juga dengan BPJS. Nah, terus kredit bank masih nagih nggak ya kalau kita sakit kritis ya? Wah, masih nagih katanya nih. Kredit bank aku, kredit motor, kredit mobil. Wah, siapa yang bayar kalau penghasilan kita stop nih? Nah, terus kita masih perlu ini nggak biaya hidup? Misalnya kata orang, walaupun stop makannya masih banyak loh, gitu kan? Iya dia bilang. Nah, terus dari mana itu biaya hidup? Nah, disinilah sebenarnya peran Allianz gitu. Cair uang cash itu kita kan bisa supaya anak kita tetap sekolah, ya kan? Bisa kita lunasin hutang kita gitu. Nah, idealnya memang cair 1 miliar seperti papa saya tadi. Jadi 1 miliar kita depositoin, itu ada bunga sekitar 5 juta per bulan. Seolah-olah kita masih ada penghasilan 5 juta per bulan untuk bisa bayar biaya hidup. Nah, itulah yang kita sebut Allianz itu sebenarnya melindungi penghasilan kita nih, program kita ini sebenarnya agak beda loh dengan yang lain. Allianz ini melindungi penghasilan kita. Nah, terus yang kedua sebenarnya Allianz ini melindungi aset kita loh, atau harta benda kita. Nah, misalnya kalau kita lihat nih, banyak nggak sih artis-artis yang bangkrut gara-gara sakit kritis? Oh banyak, dia bilang gini kan. Nah, sama dengan kita kan, kita cari uang biasanya buat beli aset kan? Iya, biasanya kita beli rumah, kita beli tanah, beli kebun, beli mobil kan. Nah, untuk apa sih beli itu? Ya pengen dinikmatin dong, pengen kita
nimpatin waktu tua atau kita wariskan gitu. Dia bilang, iya benar, tapi dalam kenyataan hidup biasanya nih, kita nih makin tua itu biasanya makin sehat atau makin sakit ya? Wah biasanya sih makin sakit, dia bilang kan. Lah kalau makin sakit berarti waktu lagi sakit lebih berharga nyawa atau harta ya? Ya nyawa, dia bilang. Nah berarti bisa nggak sih harta kita tadi akhirnya kita jual untuk mempertahankan nyawa? Ya bisa, dia bilang. Bahkan kita bisa sampai ngutang kan untuk mempertahankan nyawa. Iya. Wah berarti kita ninggalin utang dong kalau kayak gitu. Nah disinilah Allianz hadir. Cair 1 miliar, dokter minta ratusan juta. Kita bisa bilang sama dokter, dok, cairin aja ya asuransi aku, jangan ganggu rumah aku, jangan ganggu kebun aku, jangan ganggu tanah aku. Bisa kan? Nah, disitulah sebenarnya Allianz melindungi aset kita. Terus yang ketiga sebenarnya, simpelnya sih asuransi itu pengalian resiko. Maksudnya resiko hidup kita kacamat gale, calon mate. Berarti kan 100% meninggal kan? Benar dia bilang. Terus 90% orang Indonesia sebelum meninggal pasti kena sakit kritis. Itu statistik WHO loh. Iya ya. Berarti risiko hidup ini yang nggak bisa kita kontrol, ya kan nggak bisa kita kontrol. Misalnya aku nanti ninggalnya nunggu cucu-cucuku sudah besar ya Tuhan, aku nanti sakitnya sakit flu aja ya, jangan kanker ya Tuhan. Kan nggak bisa kan? Nah pada saat terjadi risiko hidup itu, yang tidak bisa kita kontrol dan penghasilan kita stop, nah pertanyaannya nih risiko itu besar loh kemungkinan terjadi. Pertanyaannya kita mau tanggung sendiri atau kalau bisa kita alihkan. Iya, kalau bisa dialihkan, dia bilang. Nah, kalau kita mau alihkan, siapa yang mau nanggung ya? Misalnya nih, Ibu Kristiana suruh saya menanggung resiko hidup. Ibu Kristiana, ya pasti saya nggak berani, Bu. Aduh, takut nanti Ibu baru bayar sekali, amit-amit terjadi resiko hidup. Saya dari mana ratusan jutanya, Bu? Atau miliarannya? Ya kan? Nah, tapi ini Allianz mau. Karena dia perusahaan yang besar, gitu kan. Nah, dan kita ini prinsipnya tolong-menolong loh, karena pesertanya itu jutaan. Saya sambil jelaskan yang syariah juga biasanya, Bu Kristiana. Gitu kan, prinsipnya tolong-menolong gitu. Sama, kita taruh uang di tengah-tengah kita, misalnya ada kotak amal. Nah, jutaan peserta tadi menaruh di sana, pada saat saya terkena musibah, tolong ya saya dibantu. Nah, misalnya amit-amit saya kena musibah. Ya, dananya memang banyak, sudah terkumpul di kotak amal, bisa membantu saya. Itulah prinsip tabaru, saya bilang gitu kan. Nah, karena banyak orang yang nanya dengan saya nih, waduh kok bisa ya, saya nyetor cuma 500.000, nanti kok bisa cairnya 200-300 juta, dari mana itu? Jangan-jangan duit saya dibunga-bungain ya? Riba kan itu? Oh ternyata enggak, ini kan prinsipnya kita tolong menolong, saya jelaskan seperti itu. Oh dia bilang gitu, iya, tapi banyak juga loh yang tanya dengan saya, waduh Bu Mimi, kalau misalnya kita bandingkan nih, antara saya mau nabung uang di bank atau saya naruh uang di asuransi ini. Gimana, Bu? Terus saya bilang gini, loh, ini bukan buat dibandingkan. Kalau menurut saya, bank dengan asuransi itu disandingkan. Karena apa? Saya juga punya rekening bank, ya kan? Karena saya pikir saya memang butuh, gitu kan. Tapi saya takutnya nanti rekening di bank saya nggak cukup kalau saya harus berobat sakit kritis, gitu loh. Makanya saya hitung-hitungan nih. Kalau misalnya ya, saya nabung 500.000 per bulan. Nah, supaya menjadi misalnya 300 juta aja. Itu kira-kira saya butuh berapa puluh tahun ya? Sekitar 60 tahun ya, Bu Kristiana. Nah, pertanyaannya nih, kita masih ada nggak ya 60 tahun lagi masa hidup kita? Itu nggak boleh kosong kan, setiap bulan harus 500 gitu kan. Nggak boleh kosong loh, nggak boleh sakit loh. Nah, pertanyaan yang kedua, taruhlah umur kita masih ada 60 tahun lagi ya. Umurnya panjang. Yang kedua, kira-kira penyakitnya sabar nggak nih? 60 tahun lagi baru muncul. Lah dia kalau dia nggak sabar, tahun depan udah muncul. Yang kita tabung tadi baru berapa ya? Berarti kan 500.000 kali setahun. Berarti kan baru 6 juta kan? Lah kira-kira 6 juta cukup nggak ya? Untuk kita berobat kalau kita kena sakit kritis. Ya pasti kurang. Berarti kita masih butuh dana yang besar kan? Dari mana? Ya mau nggak mau dananya dari asuransi lah. Gitu kan? Nah, jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kan nggak ada yang bisa ngubah uang kecil kita kan, ratusan ribu kan. Jadi uang besar kan dari ratusan juta kan, dalam waktu singkat loh. Jadi ini nggak usah nunggu lama loh, 1 hari aja kita dipanggil Tuhan itu langsung. Jadi nggak ada masa tunggu untuk meninggal. Kalau kita sakit kritis cukup menunggu 90 hari, kita terkena sakit kritis, itu langsung. Jadi tidak ada yang bisa mengubah uang kecil jadi uang besar dalam waktu singkat. Itu cuma bisa dilakukan oleh asuransi Allianz. Gitu loh Bapak.
Nah, jadi setelah saya jelaskan itu, biasanya dia sudah mengerti. Oh, begitu toh, ternyata penting banget. Ya kan, pertanyaannya siapa ya kira-kira mau bantu kita uang ratusan juta tadi, minta tolong sama bupati, kira-kira bupati bantu nggak ya segitu ya? Minta tolong sama presiden, kira-kira presiden mau nggak ya bantu segitu ya? Atau minta tolong sama keluarga kita yang paling kaya, kira-kira dia mau bantu segitu nggak ya? Lah kalau nggak ada, berarti memang nggak ada yang bisa gantiin peran asuransi dalam hidup kita loh. Gitu. Jadi setelah saya jelaskan itu, biasanya Bu Kristiana mereka udah mengerti, tapi banyak juga alasannya. Kalau orang pagar alam ini biasanya masalah duit. Jadi dia bilang seperti ini, waduh, memang bagus sih Bu, katanya Bu Mimi, tapi ya taulah sendiri zaman COVID kayak gini gitu kan, ya penghasilan susah, dia bilang gitu kan. Terus saya tanya sama mereka, Pak, Bapak merokok atau enggak ya? Oh, saya merokok Bu Mimi. Berapa bungkus ya Pak? 2 bungkus. Dia bilang gitu kan. Pak, boleh nggak Pak kurangin setengah bungkus rokok aja, supaya Bapak bisa dilindungi di sini. Oh gitu ya. Bu, boleh nggak Bu kurangin 1 mangkok bakso aja, ya kan, supaya kita bisa dilindungi di sini. Nah, Pak, boleh nggak ya kita sisihkan 10.000 aja dari hasil ojek kita bisa dilindungi di sini. Kita sisihkan 10.000 aja dari hasil warung kita, supaya kita bisa dilindungi di sini. Oh iya benar juga ya, dia bilang seperti itu Bu Kristiana. Nah, Oke. Wah, keren banget nih, panjang. Bu. Iya, berapa menit tapi tadi ya? nggak apa-apa Bu Mimi, kan kita mau denger nih dari Bu Mimi nih. Itulah Iya, tadi keren. plan saya gitu Bu. Iya, keren banget ya. Berarti Bu Mimi memberikan sebuah edukasi buat orang-orang di Kota Pagar Alam gitu ya Bu Mimi ya. Nah, sekarang nih Bu Mimi, pertanyaannya, edukasinya kan bagus banget gitu ya. Apakah selama ini tuh dengan edukasi seperti itu mereka langsung terima aja, atau kadang-kadang ada gitu loh jawaban-jawaban atau sanggahan dari mereka yang tidak setuju gitu. Nah, gimana sih Bu Mimi mencoba memberikan jalan keluarnya? Silakan Bu Mimi. Terima kasih Bu. Jadi kebanyakan dari orang Pagar Alam, Lahat dan sekitarnya ini, mereka biasanya bilang seperti ini. Ya saya sih bagus ya penjelasannya seperti itu, dia bilang ya. Tapi saya sudah trauma dengan asuransi, dia bilang. Seperti itu. Ya, saya sudah trauma. Oke. Jadi kadang-kadang mereka sebelum mereka ngomong itu, saya sudah ngomong sendiri karena saya sudah tahu rata-rata semuanya seperti itu di sini. Jadi saya bilang nggak ada kan yang bisa gantiin peran asuransi, walaupun asuransi itu ASU, saya bilang. Ngerti ASU? Saya bilang gitu. Iya. Anjing kan, dia bilang. Iya. Benar, karena saya juga merasa asuransi itu ASU loh. Saya juga pernah kecewa loh dengan asuransi, saya bilang seperti itu kan. Nah, tapi setelah saya pikir-pikir, siapa ya kira-kira membantu kita segitu? Memang nggak ada, mentok. Atau saya pikir lagi nih, kalau saya investasi kemana ya, duit saya 6 juta, saya investasiin kemana biar waktu saya kena musibah, ada yang bantuin duit besar. Saya beliin emas misalnya, karena saya toko emas kan. Nah, kira-kira dapatlah 1 suku lebih. Terus tiba-tiba saya sakit tahun depan, saya jual ini emasnya. Duitnya malah jadi 5.500.000 misalnya Bu Cindy, karena ada potongan kan. Lah pertanyaan 5.500.000 nggak cukup ya buat berobat sakit kritis gitu kan. Saya beli tanah, oke, dapatlah kapling di mana, di ujung pojok mana tanah gitu ya. Tahun depan saya sakit, kira-kira saya jual, ya belum tentu laku. Udah gitu banyak potongannya, ya mana cukup lagi buat berobat kan. Lah saya beliin saham misalnya Bu Cindy. Ya, saya pintar ngelola saham nih. 6 juta saya jadi 12 juta. Hebat banget kan, udah itu double ya nilai sahamnya ya. Tapi 12 jutanya masih nggak cukup buat berobat. Lah, cilaka, berarti masih butuh asuransi, masih butuh si ASU ya. Gitu. Jadi saya kasih contoh. Misalnya nih, kita mau pergi ke pasar ya, atau kita mau pergi ke sawah lah, atau ke kebun. Berani nggak sih tanpa alas kaki? Nggak berani lah dia bilang kan. Nah, walaupun hati-hati loh. Itu yang jual alas kaki kadang-kadang kita beli, sekali dipakainya putus talinya. Sekali dipakai itu haknya patah loh. Lah, tapi kan kita masih terpaksa kan beli alas kaki kan, palingan kita cari yang bagus kan, kualitasnya yang lebih bagus gitu kan. Nah, saya memutuskan alas kaki yang bagus itu ya kalian segitu, karena di nomor 1 di dunia. Itu, saya bilang seperti itu. Jadi memang nggak ada pilihan. Gitu, Kristiana.
Oh, luar biasa nih Bu Mimi, memberikan edukasi yang begitu bagus ya kepada teman-teman saudara kita di Kota Pagar Alam dan sekitarnya ya. Nah, oke. Jadi tadi Bu Mimi juga sudah menjelaskan nih kepada kita gimana caranya Bu Mimi juga menceritakan tentang produk ini ya. Nah, Ya. kita masuk ke berikutnya nih Bu Mimi. Ada beberapa pertanyaan yang nanya gitu ya di sini. Ya. Bu Mimi kan selain menceritakan tentang produk, ya kan Bu Mimi kan juga mengajak mereka berbisnis di sini. Benar ya Bu Mimi ya? Iya. Kalau yang saya tahu nih Bu Mimi bukan hanya mengajak berbisnis 1-2 orang, tapi Bu Mimi ini luar biasa beberapa kali menjadi top recruiter gitu ya. Kalau top recruiter itu kan artinya yang direkrut banyak gitu ya, bukan 1 orang, bukan 2 orang. Nah, pertanyaannya Bu Mimi, kotanya kecil, kotanya jauh, cuma 150.000, latar belakangnya petani. Terus Bu Mimi kok kenapa sih mau repot-repot ngajakin mereka loh berbisnis di sini? Apa sih misi yang dibawa oleh Bu Mimi untuk mengajak mereka di sini? Boleh diceritakan Bu Mimi? Oke, ya siap Bu Kristiana. Jadi setelah saya jelaskan seperti itu, saya tanya sama mereka lagi. Jadi menurut saya itu selling is recruiting ya. Jadi setelah saya harus rekrut mereka gitu. Saya bilang gini, kalau misalnya ada saudara dari Bapak Ibu, mereka kena kanker, amit-amit. Datang kepada Bapak Ibu, minta tolong, kira-kira kita bantu berapa ya? Ya seadanya dia bilang seperti itu kan. Nah, mau nggak kita selamatin keluarga besar kita terhindar dari bencana keuangan dengan cara kita mengajak mereka bergabung di sini? Gitu. Kalau menurut kita, suami kita butuh, anak-anak kita juga butuh, orang tua kita butuh, mertua kita butuh, saudara yang lain butuh. Kenapa enggak kita jalanin bisnisnya? Gitu loh. Bisa aja nanti kan premi kita gratis. Gitu. Jadi kalau prinsip saya Bu Kristiana, karena di sini kita adalah sukses berjamaah, jadi saya ajarkan juga kepada agen-agen saya, ya cukup kita rekrut 1 orang itu biar dia keluarga yang besar yang lainnya masuk dengan dia gitu. Jadi kita benar-benar berbagi rejeki dan sukses berjamaah gitu Bu Kristiana. Wow, luar biasa nih Bu Mimi. Jadi pertanyaan berikutnya nih Bu Mimi, biasanya kan orang suka nanya, jadi Bu Mimi itu pernah kehabisan daftar nama nggak sih? Jadinya kan karena kan rekrut dengan jumlah orang terbatas dan sebagainya. Kehabisan nggak Bu Mimi ke daftar nama? Terus kalau, ya mungkin itu dulu ya, kehabisan apa enggak? Gimana triknya Bu Mimi bisa, saya nggak tahu nih jawabannya kehabisan atau nggak kehabisan. Kalau nggak kehabisan gimana sih triknya gitu? Ya mungkin bisa dibagikan ke kita. Silakan Bu Mimi. Ya, terima kasih Bu Kristiana. Jadi kalau menurut saya sama ya dengan yang lainnya ya. Biasanya kita minta referensi dari nasabah-nasabah kita yang lama, itu pasti nggak ada habisnya karena nasabah kita aja kan ratusan gitu kan, ribuan bahkan kalau sampai yang dibawa-bawa gitu kan. Terus kita juga biasanya saya minta referensi dari klaim-klaim yang saya bantu urus gitu. Jadi mereka pasti akan memberikan dengan sukacita karena kita sudah membantu mereka untuk klaimnya dibayar gitu oleh Allianz gitu. Saya tanya mereka kira-kira siapa ya yang bisa kita ajak juga dan bisa kita selamatkan juga gitu. Nah nanti mereka akan keluarkan daftar nama mereka gitu. Terus juga kan agen-agen kita banyak nih. Nah dari agen-agen yang banyak dan terus ada yang baru itu pasti nggak mungkin kehabisan daftar nama. Itu aja Bu Kristiana. Ya. Oke, berarti dari referensi gitu ya, kira-kira ya Bu Mimi ya? Iya. Oke. Nah, coba Bu Mimi, itu tadi kan yang saya tahu Bu Mimi nih timnya banyak sekali ya, nasabahnya banyak, timnya banyak gitu. Pertanyaannya nih Bu Mimi, ada nggak sih Bu Mimi pernah ditolak gitu? Ya, supaya teman-teman tahu gitu ya dengan kondisinya Bu Mimi hari ini, Bu Mimi sama nggak nih kayak kita nih? Kita kan kadang-kadang baru 5 orang ditolak gitu ya. Nah, Bu Mimi mengalami seperti kita nggak? Nah, kalau mengalami, Bu Mimi gimana sih cara menghadapinya? Boleh Bu Mimi dibagikan? Ya, terima kasih Bu Kristiana. Tentu saja kita pernah ditolak, tapi saya nggak pernah menganggap itu penolakan. Saya selalu menganggap itu penundaan gitu Bu Kristiana. Dan waktu saya datang ke mereka, saya tidak ada pikiran mereka harus closing. Yang penting mereka mengerti tentang pentingnya proteksi, itu misi saya. Jadi pada saat saya pergi dari sana, mereka sudah mengerti, itu saja sudah membuat saya happy.
Jadi setelah itu biarlah pikiran-pikiran itu sendiri yang akan mengganggu mereka gitu. Untuk nanti kita follow up, ya tentu saja harus di follow up karena sebagus apapun produk, ya mereka tidak akan menyerahkan diri sendiri begitu saja. Meski harus di follow up, datang lagi dan ingatkan kembali, tanyakan kembali. Tapi mereka kalau sudah mengerti, mereka biasanya ambil. Gitu Bu Kristiana. Oke. Nah, coba nih Bu Mimi, mungkin ada di antara kita semua nih ya yang punya problem yang sama nih. Apa sih yang Bu Mimi lakukan gitu ya sama mereka supaya mereka tuh, istilahnya kan kadang-kadang kita baru join terus mau diapain nih. Nah, apa sih yang Bu Mimi lakukan bersama mereka, bersama timnya Bu Mimi supaya mereka mau bergerak gitu? Oke, boleh dibagikan tipsnya Bu Mimi? Oke. Kalau saya ke tim saya, yang penting saya biasanya kasih contoh dan teladan lah Bu Cindy ya, Bu Kristiana. Jadi saya tunjukkan kepada mereka, saya bisa kok CP atau SRP istilah kita ya, selling and recruit person gitu ya. Tiap bulannya saya bisa kok selling and recruit person gitu. Nah, setiap bulannya saya bisa kok ikut bisnis talk online dan mengundang orang ke bisnis talk online, gitu kan, setiap minggunya. Saya tunjukkan kepada mereka, saya bisa kok tetap mengurus mengurus sendiri untuk klaim dan lain-lain dan membagi waktu gitu. Jadi yang paling utama adalah kita tunjukkan dulu dari kitanya gitu Bu Kristiana. Mereka pun itu menurut saya pengajaran yang lebih mudah ya daripada kita ngajarin, mendingan kita kasih lihat aja kita udah lakuin gitu dan ada hasilnya gitu. Jadi kalaupun setelah saya berhasil baru saya ajak mereka. Kalau nggak berhasil saya tentu nggak akan ajak mereka gitu. Saya sudah buktikan sendiri ini berhasil, baru saya ajarkan kepada mereka. Gitu, Bu Kristiana. Oke. Nah, Bu Mimi, ini kan timnya Bu Mimi banyak ya. Gimana caranya Bu Mimi membantu mereka? Apakah mungkin ditemenin atau mungkin apa yang Bu Mimi lakukan bersama tim-timnya Bu Mimi itu untuk membantu mereka menunjukkan gitu? Iya. Ya, caranya gimana? Silakan. Okay. Jadi yang pasti kita adain joint fieldwork Bu Kristiana. Jadi saya membantu mereka untuk mereka saya membantu mereka juga untuk memprospek calon-calon nasabah mereka gitu Bu Kristiana. Mungkin seperti itu, join fieldwork dan mengajak mereka ke pertemuan bisnis talk online. Gitu. Oke. Jadi caranya Bu Mimi mengajak mereka di join fieldwork ya. Ya, gitu ya Bu Mimi. Nah, satu lagi nih Bu Mimi yang boleh nggak diceritain ya ke teman-teman. Biasanya Bu Mimi ini kan Bu Mimi kan dulu punya toko, masih sibuk jaga toko, tapi kan sekarang ini kan udah full time ya Bu Mimi ya. Nah, yang saya mau tanya nih supaya teman-teman juga dapat gambaran ya. Biasanya apa sih yang Bu Mimi lakukan di kesehariannya Bu Mimi? Ya, jadi kan karena Bu Mimi punya timnya besar, punya omsetnya banyak, terus ya saya dengar juga jumlah klaim yang sudah dibantu oleh Bu Mimi juga bukan jumlah yang sedikit ya, cukup banyak gitu. Tapi, nah yang saya pengen tahu apa sih kesehariannya yang Bu Mimi lakukan sehingga Bu Mimi hari ini bisa mendapatkan itu semua? Boleh di-sharingkan ke kita semua? Iya, kegiatan saya setiap minggunya itu biasanya saya setiap hari, kalau saat ini ya, itu bisa diubah sih setiap hari. Rabu, Kamis, Jumat biasanya saya ke Lahar. Hari Selasa itu biasanya saya ke arah Pendopo atau Tebing. Ya kan, hari Sabtu nanti bisa ke arah Muara Siban gitu. Jadi bisa diatur seperti itu. Jadi setiap hari pasti ada kegiatan kita untuk JLP Bu Kristiana. Paling biasanya saya di kantor itu hari Senin atau hari Sabtu. Karena Senin itu biasanya ngurus dokumen dan lain-lain. Nah, itu pun di sela-sela misalnya udah selesai, siang-siangnya saya udah bisa join fieldwork yang lainnya atau
ada yang membawa tamu ke kantor, dan nanti saya jual billboard di kantor. Ya, nah, jadi memang harus full activity lah ya. Nggak bisa istilahnya tuh kita mau menghasilkan hasil yang besar, tapi activity-nya nggak ada. Itu kan kayaknya nonsen banget gitu. Jadi terus activity harus full nih, harus digenjot abis lah. Biasanya kalau saya di Lahad itu dari jam 7 pagi nih berangkat, nanti pulang sampai rumah tuh jam 10 malam. Itu pun saya menginap di sana. Gitu. Jadi bisa melakukan joint billboard bisa sampai 5, 6, 7 JFW gitu dalam satu hari. Bisa kok. Tapi memang harus activity gitu. Yang penting activity. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau boleh dibilang waktunya Bu Mimi padat sekali ya hari-harinya ya Bu ya. Dan di situasi COVID ini masih sering lari-larian juga ya, pergi-pergi ya. Luar biasa. Gitu ya Bu Mimi. Oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman dapat ya tadi tips-tipsnya, banyak sekali hal yang kita belajar dari Bu Mimi. Nah, Bu Mimi, prestasinya Bu Mimi luar biasa ya. Gitu artinya dari Kota Pagar Alam sebagai MDRT. Ini MDRT-nya udah MDRT keberapa nih Bu Mimi? Ke-6. Oh, sudah ke-6 loh. Dari Kota Pagar Alam ya, luar biasa. Dan sudah jadi MDIT di tahun ke-2 atau ke-3 Bu Mimi? MDIT yang ketiga ya. Ketiga ya. Wow, oke. Berarti istilahnya ini ya Bu Mimi, kalau Bu Mimi di Kota Pagar Alam aja bisa, apalagi di kota-kota besar lainnya gitu ya? Benar, iya. Siapa dulu neneknya yang lagi nanya ini? Gitu ya. Luar biasa. Oke, Bu Mimi, boleh ya di-sharingin ke kita nih satu hal lagi ya sebelum kita masuk ke pertanyaan, karena banyak sekali nih masuk pertanyaan. Boleh nggak Bu Mimi sharing ke kita apa hal-hal apa yang Bu Mimi syukuri dari bisnis ini? Ya, yang saya syukuri dari bisnis ini, Bu Christiana, bahwa saya boleh belajar terus dan belajar terus. Jadi kalau menurut saya, kalau di bisnis saya yang lama, saya itu tidak tertantang untuk belajar gitu. Dan saya kecenderungannya itu egois, ya kan, karena untuk kepentingan saya dan keuntungan saya sendiri gitu. Saya tidak merasa harus mengupgrade diri saya untuk menjadi seorang leader atau pribadi yang lebih baik. Jadi di sini oleh karena saya banyak belajar, otomatis sudah banyak beberapa pelajaran yang saya udah lulus ya, atau lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi bukan berarti saya sempurna gitu. Masih banyak kekurangan-kekurangan saya, dan saya pernah mengalami juga beberapa kali kegagalan. Tapi kegagalan itu akhirnya membuat saya menjadi manusia yang lebih baik. Itu yang saya syukurin yang pertama. Yang kedua, saya bersyukur untuk banyak-banyak orang yang berada di jaringan saya ya, yang partner-partner bisnis saya yang juga bisa berubah gitu dalam kehidupan baik secara materi maupun non materi ya, dari attitude, dari sikap gitu. Jadi yang saya syukuri itu pertumbuhannya Bu Christiana. Begitu. Jadi saya ada satu cerita sebenarnya Bu Christiana ya. Di satu cerita ini sebenarnya tentang seorang turis ya, sedang berada di suatu negara. Jadi dia lihat satu souvenir gitu. Dan dia suka banget dengan souvenir ini. Terus dia bilang sama yang penjual souvenir ini, dia bilang, boleh nggak ya saya foto souvenir ini? Dia bilang gitu. Terus si yang punya foto souvenir ini bilang, boleh aja, tapi kamu harus bayar 50.000 ya. Dia bilang gitu. Oke, dia bilang gitu. Terus dia foto. Terus dia bilang seperti ini, sebenarnya kalau kamu tadi memberikan saya gratis, saya mau kasih lebih dari itu loh. Dia bilang, bahkan saya mau borong loh souvenir kamu, dia bilang gitu kan. Nah, tapi itu dalam pengertian seperti ini. Ya, apa yang kita lakukan, jangan kita hanya memikirkan hal materinya aja gitu. Karena kalau Tuhan bilang, kita sudah menerima upahnya. Berarti kita nggak akan menerima upah kita lagi di surga gitu. Jadi lakukanlah hal itu untuk memuliakan nama Tuhan gitu. Bukan untuk kita pikirkan materinya. Materinya itu akan mengikuti. Itu yang saya dapatkan di bisnis ini, dengan saya tidak memikirkan materi yang saya dapat. Mungkin kalau dihitung-hitung ya, kalau kata mama saya seperti ini, kalau kamu tekunin toko emas kamu pasti hasilnya kan lebih bagus kan nih, dia bilang, daripada harus kamu serahin ke orang. Benar, Ma, saya bilang seperti itu. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya sudah sebutkan tadi, saya masih tetap
memilih bisnis ini. Begitu Bu Kristiana. Dengan cara saya tidak melihat cuma dari nilai materi uangnya, tapi bagaimana kita pengembangan diri kita dan kita mengembangkan orang lain dan boleh berdampak gitu bagi sekitar kita. Itu Bu Kristiana. Wow, keren banget nih Bu Mimi ya. Jadi tidak hanya materi ya Bu Mimi ya, banyak hal Benar. sekali yang Bu Mimi dapatkan ya. Oke, baik, terima kasih Bu Mimi. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan ya. Ini banyak sekali yang pengen tahu loh Bu Mimi. Coba ya. Nah, Bu Mimi ini ada satu pertanyaan ya. Karena latar belakang Bu Mimi juga sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah, Bu Mimi pernah nggak mengalami gitu ya, istilahnya nih kan Bu Mimi punya anak yang kecil ya, satu ya. Mungkin anak ini lagi apa ya, lagi lucu-lucunya, lagi manja-manjanya, lagi nakal-nakalnya lah ya. Nah, pernah nggak Bu Mimi ngalamin kendala gitu loh? Artinya kan kadang-kadang namanya ibu-ibu ya, ada urusan rumah tangga, suami, anak gitu. Strateginya apa nih Bu Mimi sehingga tetap bisa on track, semua lakukan yang terbaik ya, buat bisnisnya juga yang terbaik, buat anak-anak dan keluarga di rumah juga yang terbaik. Boleh di-sharingin Bu Mimi? Ya, pasti ada masalah Bu Cindy, tapi yang saya syukuri, saya bersyukur mempunyai seorang suami yang suka apa yang namanya itu ya, kalau dengan anak itu dia benar-benar telaten gitu, mungkin lebih telaten dari saya gitu. Jadi saya bersyukur juga di sini saya dapurnya nyambung dengan mama gitu ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan saya kebanyakan ya mama yang masih urus yang masalah itu. Dan kita kan ada pembantu di Indonesia ini kan masih bisa punya banyak pembantu kan, gitu. Jadi banyak tertolong. Jadi di dalam situasi apapun pasti ada pergolakan batin sih. Bagaimana kita pengen bersama-sama dengan anak-anak kita lebih banyak. Cuma ada kendala ini dan itu. Tapi memang harus ada pengorbanan kalau menurut saya. Kalau kita ingin memberikan dampak yang lebih besar dalam hidup kita, gitu. Karena yang saya inginkan ya, bukan saya berdampak cuma di keluarga, tapi juga bukan cuma juga di gereja misalnya, tapi kalau bisa di yang lebih luas gitu Bu, di Indonesia bahkan di seluruh dunia gitu. Jadi itu yang membuat kita memang harus berkorban, harus ada pengorbanan gitu. Tapi saya tetap syukuri banyak sekali kemudahan-kemudahan saya yang dikasih sama Tuhan gitu. Menurut saya ya luar biasa Tuhan, Dia sudah mempersiapkan semuanya gitu. Itu Bu Kristiana. Iya, oke, luar biasa. Ya, saya sambil jadi itu ya jawabannya ya Bu Mimi, sambil saya cek dulu di chat. Ini ada beberapa pertanyaan lagi. Oke, Bu Mimi join di bisnis ini, sorry tadi tahun berapa Bu Mimi? 2013. 2013 ya, berarti kira-kira 7 tahun lebih di bisnis ini. Oke, waduh, setiap tahun MDRT ya, luar biasa karena udah MDRT yang ke-6. Nah, pertanyaannya Bu Mimi, kalau Bu Mimi tiap tahun MDRT ya, udah 6 tahun, berarti semangatnya selalu on fire gitu ya. Nah, boleh nggak Bu Mimi di-sharing ke kita ya, pernah nggak Bu Mimi mengalami aduh saya lagi gak mau dulu deh, lagi males dulu deh, lagi istirahat dulu deh gitu. Pernah nggak mengalami itu? Nah kalau pernah, apa tipsnya menghadapi situasi itu? Tapi kalau Bu Mimi nggak pernah, nah kita lebih mau denger lagi nih, kenapa bisa Bu Mimi nggak pernah ngalamin itu? Boleh dibagikan Bu Mimi, silakan. Oke. Iya Bu Cindy. Pasti pernah yang seperti itu ya, cuma saya biasanya nggak berlama-lama gitu. Pasti pernah yang merasanya tuh, oh kayaknya seperti ini, tapi yang saya rasakan, saya bertanggung jawab atas tim saya. Kalau sayanya yang lempem, gimana yang lainnya? Kalau saya tidak bersemangat, bagaimana yang lainnya? Gitu. Kalau sampai mereka tidak bersemangat, bagaimana dengan mereka? Bukan saya pikirkan saya loh. Mungkin kalau saya masih bisa, saya banyak yang lain kan bisnisnya kan. Tapi kalau saya lempem, mereka lempem, bagaimana dengan mereka? Gitu. Jadi saya ingat perumpamaan yang dikasih waktu itu kalau nggak salah Pak Alam ya di CLW ya, tentang orang yang menusuk jarum itu ya, yang apa ya itu ya, tentang tusuk jarum itulah ya kan. Jadi saya pikirkan saya ini sudah menusuk jarum loh di tubuh partner bisnis saya gitu kan. Apakah saya akan biarkan dan saya tinggalkan dan mereka harus lompat ketika kebakaran itu ada dengan
jarum yang tertempel di badan mereka, bagaimana mereka menyelamatkan diri gitu loh. Jadi saya merasa sangat-sangat bertanggung jawab dengan tim saya. Jadi pada saat saya merasa tidak termotivasi, di situ saya tahu mereka juga sedang mungkin lemas juga, dan saya memotivasi mereka. Jadi pada saat saya memotivasi mereka, saya sendiri termotivasi. Saya sendiri yang merasa semangat, gitu. Saya mencari apa hal yang bisa memotivasi mereka, dan saya sendiri akhirnya mendapatkan termotivasi juga ya. Iya. Oke. Iya. Wah, luar biasa ya Bu Mimi ya. Boleh. Oke. Kita akan ke Bu Erika sebentar ya. Boleh Bu Erika? Ya, Bu Kristiana. Iya, Bu Erika, pertanyaannya sama nih. Kalau tadi kan Bu Mimi masih punya anak yang kecil, anaknya ada 3 ya Bu Mimi ya, masih ada yang kecil. Tadi strateginya udah diceritakan. Nah, boleh nggak Bu Erika ceritakan juga, kalau Bu Erika kan mungkin anaknya setengah baya gitu ya. Nah, biasanya kalau Bu Erika mau melakukan pekerjaan ini, ada kendala nggak dengan anak-anak atau apa yang kalau misalnya ada kendala terhadap anak, biasanya strategi apa yang Bu Erika pakai? Boleh Bu di-sharingkan? Ya Bu Kristiana, karena anak saya sudah cukup mandiri ya, sudah nggak usah terlalu perlu diurusin, jadi saya nggak mengalami kesulitan untuk masalah anak. Sejak anak saya masih kecil juga, saya udah terjun di bisnis ini. Tetapi saya masih bisa menitipkan anak saya pada orang tua saya, pada mami saya waktu itu, pada adik saya. Lalu kalau misalnya kami bergantian Bu Kristiana. Jadi kalau misalnya Pak Uce yang pergi ke Flores atau pergi ke Kalimantan, saya yang di rumah. Kalau misalnya saya yang pergi keluar kota, Pak Uce yang di rumah. Tapi ada beberapa yang tidak bisa dihindarin, seperti kalau kita pergi ke pertemuan-pertemuan di luar kota, atau for leader, weekend gitu ya, itu kami terpaksa menitipkannya pada orang tua atau adik saya gitu. Tapi sejak kecil juga nggak punya kesulitan ya, dan anak kami itu pengertian sekali ya, kalau misalnya mama berjuang gitu ya, dia mengerti bahwa untuk siapa cari uangnya itu dia mengerti. Oke, terima kasih Bu Erika. Jadi semuanya diajak kerjasama gitu ya, Bu Mimi dan Bu Erika ya. Jadi anaknya diajak kerjasama, pasangannya diajak kerjasama ya, sama orang tuanya juga diajak kerjasama gitu ya. Luar biasa ya.